Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Permulaan dari awal mula. Kitab Kejadian pasal 21. Ishak lahir, Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Perjanjian Abraham dengan Abimelek. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar.
ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Lalu kata Abraham, Aku bersumpah. tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jawab Abimelek, Aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku, dan sampai hari ini belum pula ku dengar. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, Untuk apakah 7 anak domba yang kau pisahkan ini? jawabnya, 7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Bersheba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Bersheba, pulanglah Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Bersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Kejadian pasal yang ke-21. Sedikit perenungan untuk kita renungkan bersama melalui terang besar Alkitab Kejadian pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, bersama-sama dengan terang kecil pena ilham ilahi, roh nubuat. Pena ilham ilahi, roh nubuat, sejarah para nabi Alfa dan Omega volume 1, halaman 165 alinea pertama dan alinea kedua. Terang kecil ini menjelaskan, lahirnya Ishak telah ditunggu lama sekali. Ia, yang berarti kegenapan daripada harapan yang diidam-idamkan itu, telah memenuhi kemah Abraham dan Sarah dengan suasana kegembiraan. Tetapi bagi Hagar, kejadian ini merupakan satu kehancuran cita-cita yang sangat didambakannya itu. Ismail yang sekarang ini sudah menjadi besar, yang telah dianggap oleh semua orang yang ada di dalam kemah itu sebagai ahli waris kekayaan Abraham dan ahli waris berkat-berkat yang telah dijanjikan kepada keturunannya, sekarang tiba-tiba tersisihkan. Dan di dalam kekecewaan ibu dan anaknya, mereka pun akhirnya membenci Ishak anak Sarah itu. Kegembiraan orang banyak itu menambah rasa cemburu mereka, sehingga Ismail dengan terang-terangan berani mengolok-olok Ishak, pewaris janji Allah itu. Sarah melihat di dalam cara pembawaan Ismail yang sukar dikendalikan, adanya satu sumber perpecahan yang tetap, dan Sarah akhirnya mengadu kepada Abraham, sambil mendesak agar Hagar dan Ismail
diusir dari tenda mereka. Abraham terdesak kepada satu keadaan yang menyulitkan dirinya. Bagaimana dapat ia mengusir anak yang masih sangat dikasihinya itu? Di dalam kerisauannya, ia memohon tuntunan ilahi. Dan Tuhan melalui seorang malaikat suci memerintahkan Abraham untuk mengabulkan permintaan Sarah. Kasihnya bagi Ismail maupun Hagar tidak boleh dibiarkan menjadi penghalang, karena hanya oleh cara yang demikian sajalah kerukunan serta kebahagiaan keluarganya dapat dipulihkan kembali. Dan malaikat itu memberikan kepada Abraham janji penghiburan bahwa sekalipun Ismail terpisah dari rumah bapanya, ia tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Hidupnya akan dipelihara dan ia akan menjadi bapa dari satu bangsa yang besar. Abraham mentaati perintah yang disampaikan oleh malaikat itu, tetapi bukan tanpa penderitaan yang menyayat hati. Hati bapa itu tertekan oleh duka yang tak terkatakan apabila ia harus menyuruh Hagar dan anaknya itu pergi. Petunjuk yang diberikan kepada Abraham yang menyinggung kesucian dari hubungan pernikahan haruslah menjadi satu pelajaran bagi generasi segala zaman. Hal itu menyatakan bahwa hak-hak dan kebahagiaan hubungan sebuah pernikahan haruslah dijaga dengan hati-hati, sekalipun harus dengan pengorbanan yang besar. Sarah adalah satu-satunya istri Abraham yang sah, dan tidak ada orang lain yang berhak untuk mengambil bagian dalam hak-haknya sebagai seorang istri sekaligus sebagai ibu. Saudara dan saudariku, jika ada hubungan yang merenggang di antara pasangan suami dan istri oleh sebab orang ketiga, segeralah buat pilihan yang utama berdasarkan perintah Allah. Hormatilah pernikahanmu dengan pasanganmu yang pertama dan jagalah kekudusannya. Ingatlah bahwa setan ingin merusak hubungan yang suci ini di akhir zaman agar tidak terdapat lagi sorga kecil di dalam dunia ini. Mintalah Tuhan untuk menolong kita memulihkan setiap hubungan yang hampir terputus dan izinkanlah Dia menyatukannya kembali di dalam kasih dan rencananya yang semula, seperti dalam Firdaus, Taman Allah yang indah. Satu nomor lagu pujian akan saya hadiahkan untuk semua pasangan suami istri yang siap menerima pemulihan dari Tuhan pada hari ini. Pemulihan keluarga, persembahan dari The Golden Path to Heaven House Production untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.